Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanwar Adam Hendriadi Putra dengan NPM 112112886 dari kelas C11 Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa malaikat, jin, matahari, bulan, bintang, kuburan, berhala, dan sesembahan lainnya adalah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Yang pertama ada kata la, berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Yang kedua ada kata ilah, berarti sesuatu yang disembah. Dan yang ketiga ada kata ilah, berarti pengecualian. Dan yang terakhir ada kata Allah, maksudnya bahwa Allah adalah ilah atau sesembahan yang benar. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di Quran surat Yunus ayat 106. Yang pertama ada tiada penciptaan selain Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah sebagian dari arti kalimat tersebut. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud, karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja, dan itu belum cukup. 2. Tiada pemberi rizki selain Allah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, karena dialah pemberi rezeki kepada makhluknya, dan dia juga yang mempunyai kekuatan yang sangat besar lagi sangat kokoh. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 57. Yang ketiga ada tiada pemilik selain Allah, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu seluruh wujud yang ada di alam ini, dan dia maha kuasa atas segalanya. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab suci sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, melalui para rasul yang telah kami utus kepada mereka dan juga kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan umatmu, agar bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang Allah larangnya. Dan yang keempat ada tiada raja atau kerajaan selain untuk Allah, dan dialah yang memperkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yakni semua makhluk yang ada pada keduanya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Al-Isra ayat 44. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Raja Maha Suci. Al-Jumu'ah ayat 1. Dia adalah yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur keduanya dengan hukumnya, dan dia maha suci dari semua kekurangan, lagi menyandang semua sifat yang sempurna. Dan yang kelima ada tiada pembuat hukum selain Allah. Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal atau nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Yusuf ayat 40. Dan yang keenam ada tiada pemberi rezeki selain Allah. Alam semesta dan segala yang ada di dalamnya tunduk pada aturan yang disebut hukum alam atau sunatullah itu. Hukum dan ketetapan itu
dibuat dan dikendalikan oleh satu kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatannya yang meliputi seluruh alam jagat raya yang maha luas. Dia yang mengatur alam jagat raya itu mengetahui setiap butir dan titik yang ada di dalam semesta. Dia mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Dia yang menguasai hukum dan aturan itu adalah kekuatan yang satu, tidak mungkin ada dua ataupun tiga. Jika yang mengatur hukum di alam ini ada dua atau tiga, pasti akan terjadi kekacauan pada sistem alam semesta. Alam semesta akan bingung aturan yang mana yang harus diikuti. Yang menguasai hukum alam itu adalah kekuatan yang satu. Dialah Allah, Sang Penguasa Tunggal. Yang ketujuh, ada tiada yang dicintai selain Allah. Mencintai, gabungan antara takut dan harapan serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini karena perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita. Tetapi disebabkan ia hanya jelas, maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat bahwa perjalanan kita adalah bersama dengan takut, harap, dan cinta. Maka jika tanpa harapan, kita tidak akan bergerak. Dan jika tidak bergerak, kita tidak akan sampai kepada destinasi yang hendak dituju. Jika kita tidak takut dalam perjalanan dan tidak berhati-hati dan berkembung dengan kecelakaan, maka kita tidak akan juga sampai pada destinasi yang hendak dituju. Dan yang kedelapan, ada tiada yang ditakuti selain Allah. Masalah menakut-nakutkan dan memberi galakan dalam Al-Quran dan riwayat-riwayatnya Al-Hulbait alaihi salam adalah sangat banyak. Tetapi dalam kaitannya dengan individu-individu lemah tingkatan akhir dan hubungannya dengan individu-individu yang sederhana pendahuluan dan media. Sehingga manusia pada awal-awal perjalanan diperingatkan dan diberi galakan, dan secara perlahanlah atas dasar dicintai dia akan bergerak. Oleh sebab itu tidak perlu sesuatu takjub terhadap jalinan takut dan cinta dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalinan takut dan harap sangat diperlukan bagi mendidik dan memajukan manusia. Karena dengan perasaan takut, manusia akan menghindar dan menjauh daripada segala perbuatan maksiat dan daripada segala yang menyebabkan kemurkaan dan azab ilahi. Yang kesembilan, ada tiada yang diharapkan kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ayat ini, memaksudkannya adalah berharap bertemu dengan Allah di surga, yang sebagian ulama menafsirkannya dengan kenikmatan melihat wajah Allah, karena itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa barang siapa yang ingin berjumpa. Yang ke-10, tidak ada yang memberi manfaat atau mudorot selain Allah. Dalam surah Al-An'am ayat ke-17 Allah berfirman, jika Allah menimpakan kemudorotan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia. Dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang 11, ada tiada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta beserta isinya. Dia yang berkuasa atas kehidupan dan kematian setiap makhluk sesuai kehendaknya. Dialah sang pencipta dan penghancur alam semesta, Al-Mu'mit, yaitu yang maha mematikan atas kehendaknya terhadap kematian setiap makhluk di bumi. Dia memiliki nama Al-Mu'mit. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 156. Yang ke-12, ada tiada yang dicintai selain Allah. Salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujib. Asmaul Husna Al-Mujib memiliki arti yaitu maha mengabulkan. Akar kata Al-Mujib dalam bahasa Arab klasik memiliki beberapa arti lain seperti menjawab, membalas, merespon, bersedia, membantu, berbagi, bergabung, berdialog atau berdiskusi, memberikan apa yang diharapkan.
Asmaul Husna Al-Mujib secara sederhana memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang menjawab segala kebutuhan, permintaan, dan doa dari hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa setiap makhluknya dengan apa yang terbaik bagi umatnya. Yang ke-13, ada tiada yang melindungi selain Allah. Usai menjelaskan pahala yang disiapkannya sebagai balasan amal soleh orang beriman, pada ayat ini Allah lalu menjelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu dari amal soleh itu. Allah menyatakan, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan dengan tulus kepada Allah dengan mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baik secara keras maupun lirih, agar engkau dihindarkan oleh Allah dari bisikan, rayuan, dan godaan setan yang terkutuk, karena dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ke-14, tiada wakil selain Allah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun Nazul Ali Imran ayat 156. Yang ke-15, ada tiada yang diagungkan selain Allah. Al-Azim artinya Maha Agung, salah satu dari 99 Asmaul Husna atau sifat-sifat dan kuasa Allah yang tak terbatas. Makna Al-Azim ini adalah Allah merupakan zat yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Perkasa, dan lebih hebat dari apapun di semesta ini. Sifat agung Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tak dapat dibayangkan oleh akal dan di luar jangkauan logika manusia. Inilah bentuk kekuasaan Allah yang tak terbatas untuk mempelajari sifat Allah Al-Azim. Berikut penjelasan selengkapnya terkait dalil dan keutamaan Asmaul Husna ini. Al-Azim artinya Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan penguasa tertinggi karena Dia memiliki segala materi di semesta ini. Inilah arti dan makna Al-Azim, salah satu dari 99 Asmaul Husna. Yang terakhir ada tiada yang dimohon pertolongan selain Allah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa yang sahih yang dipahami sahabat tidak diperbolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah sebagai berikut, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bila kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, karena kesalahan itu pure datangnya dari diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.